Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Benarkah? Sebelum kami bahas, yuk jangan lupa like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini agar semakin berkah dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video ke-10 ini, di tanggal 20 Ramadan, kita akan membahas fikih tematik Ramadan dengan judul Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadan tahun ini. Benarkah? Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar memiliki dua unsur kata, yaitu Lailatun dan Al-Qadar. Lailatun artinya malam, sedangkan Al-Qadar memiliki 3 makna menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, sang penulis Tafsir Al-Misbah. Beliau mengatakan bahwa Al-Qadar memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, Al-Qadar artinya penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar bisa dipahami sebagai malam penetapannya Allah subhanahu wa ta'ala bagi perjalanan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi dalam firman-Nya, Fima yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Artinya, selain menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dan menetapkan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini, seperti kehidupannya, kematiannya, rezeki, nasib baik, nasib buruk, dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam pemutusan takdir. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan keagungan, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Bahkan malam ini sebanding dengan 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Qadr ayat 1-3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadr ayat 1-3. Maksud dari 1000 bulan ini menurut para ulama artinya adalah apabila seorang hamba melakukan sebuah amalan tepat pada Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih baik daripada amalan 1000 bulan.
Bahkan Syekh Abdul Halim Muhammad di dalam kitabnya Syahrul Ramadan, beliau menjelaskan bahwa 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, sungguh mulianya Lailatul Qadar ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, Al-Qadr artinya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam tersebut malaikat turun ke bumi ini begitu banyaknya, sehingga saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi digambarkan hingga menyempitkan bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan makhluk hidup. Lalu berapa banyak malaikat yang turun? Baginda Nabi menginformasikan dalam satu hadis. Beliau bersabda, "Innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa." Yang artinya sesungguhnya malaikat di malam tersebut turun ke muka bumi lebih banyak dari jumlah batu-batu kerikil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 makna ini kita bisa membayangkan betapa hebatnya dan mulianya Lailatul Qadar ini. Oleh karena itulah sungguh menyesal jika kita tidak bersemangat mencari keutamaan Lailatul Qadar ini. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar ada di setiap Ramadan. Dan baginda Nabi SAW sudah memberikan clue-nya dengan satu hadis yang terkenal. Beliau bersabda, "Faltamisuha fil asril awakhiri wal tamisuha fi kulli witrin." Kata beliau, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan carilah pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir Ramadan dan di malam-malam ganjil. Berarti antara tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 di bulan Ramadan. Kenapa kok Nabi tidak langsung menyebutkan saja tanggal pastinya? Hanya sekedar memberikan clue-nya saja. Nabi ingin umatnya di akhir bulan Ramadan semakin meningkatkan amal ibadahnya. Hal ini dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dari Sayyidah Aisyah. Beliau menceritakan, "Kana Rasulullah yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairih." Yang artinya baginda Nabi sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ada hadis Nabi yang menunjukkan tanda-tanda alam sebelum terjadinya Lailatul Qadar. Ini bisa menjadi rujukan dan sandaran bagi kita yang ingin mengkhususkan malam-malam tertentu untuk menjemput Lailatul Qadar. Baginda Nabi SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW qala fi Lailatul Qadri." Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. "Lailatun samhatun talqatun la harata wala baridata. Tusbihu samsuha sabihatuha safiqatan hamra'a." Yang artinya malam yang mudah, indah, tidak berudara panas maupun dingin. Matahari terbit di pagi harinya
dengan cahaya kemerah-merahan, tidak terik. Hadis riwayat Abu Daud At-Talisi. Selain itu, para ulama kemudian berusaha meneliti pengalaman-pengalaman mereka dalam menemukan Lailatul Qadar. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa cara untuk mengetahui Lailatul Qadar bisa dilihat dari hari pertama dari bulan Ramadan tersebut. Jika awalnya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Dan jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25, serta jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Syekh Hasan As-Sajili berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dengan jadwal atau kaidah tersebut. Oleh karena itulah, tahun ini Ramadan kita jatuh pada hari Kamis. Maka kemungkinan Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25 Ramadan jika mengikuti kaidah dari Imam Al-Ghazali tersebut. Apalagi ada hadis dari Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah jatuh pada tanggal 24 malam ke-25 Ramadan. Hal ini telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, Nazalat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalamu awwala lailatin min Ramadan. Mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu lisittin madayna min Ramadana. Sedangkan kitab Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan suci Ramadan. Wa unzilal injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilaz zaburu li thamana asyrata khalas min Ramadan. Sedangkan Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Wal Qur'anu li arba'in wa isrina khalas min Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 malam ke-25 Ramadan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Oleh karena itulah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, dan juga kita insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa seperti pahalanya orang yang mendapatkan 1000 bulan. Jika kita salat di malam Qadar, di Lailatul Qadar, maka salat kita setara dengan salat selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.